Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Faiz Kamal, mahasiswa pasca sarjana Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan sedikit tentang pemikiran Rasyid Ridho terhadap hadis Nabi Muhammad SAW dengan tema besar dikotomi hadis rasional perspektif Rasyid Ridho. Rasyid Ridho dikenal sebagai tokoh kontemporer, namun kemasyhurannya lebih dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran dan pemikir Islam daripada ahli hadis maupun ilmu hadis. Ada beberapa hasil pemikiran beliau terkait hadis yang terdokumentasikan di dalam majalah Al-Manar dan juga tafsir Al-Manar. Meskipun tidak secara sistematis, namun pada kesempatan kali ini saya mencoba menggambarkan sedikit kerangka intelektualnya terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Pembahasan saya fokuskan kepada pendikotomian hadis-hadis rasional yang ia bangun sebagai landasan sebuah hukum Islam dan juga kritik terhadap matan. Pemikiran Rasyid Ridho terhadap hadis memiliki karakteristik yang berbeda dengan umumnya ulama lain, di mana ia lebih mengedepankan pendekatan historis yang logis dan juga mengedepankan aspek rasionalitas. Sebelum melangkah ke dalam inti pembahasan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa beliau sebenarnya. Rasyid Ridho memiliki nama lengkap As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridho bin Ali Ridho bin Muhammad Syamsuddin bin Muhammad Bahauddin bin Manla Ali Al-Khalifah Al-Qalmuni Al-Baghdadi Al-Husaini. Dia dilahirkan di kota Qalamun, Lebanon pada hari Rabu 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Oktober 1865 Masehi. Rasyid Ridho wafat pada tanggal 22 Agustus 1935 Masehi atau bertepatan dengan 23 Jumadil Awal 1354 Hijriah di kota Kairo, Mesir. Rasyid Ridho merupakan salah satu keturunan Rasulullah SAW. Hal ini bisa diketahui pada gelar As-Sayyid yang terdapat di depan namanya. Rasyid Ridho mengatakan bahwa nasabnya berasal dari jalur Ja'far As-Shadiq. Ayahnya Rasyid Ridho, yaitu As-Sayyid Ali Ridho, merupakan seorang syekh sekaligus imam di daerah Qalamun, sedangkan ibunya, yaitu Asy-Syarifah Fatimah, nasabnya bersambung kepada Hasan bin Ali. Pendidikan Rasyid Ridho dimulai dari Al-Kutab, semacam pesantren di daerah Qalamun. Dia lahir dari keluarga masyayikh, maka tidak heran jika sejak dini ia dijejali beberapa ilmu dasar dari ayahnya sendiri, mulai dari membaca, menulis, dan juga berhitung, serta belajar ilmu agama dengan keluarga lainnya. Selama 16 tahun, Rasyid Ridho belajar di kota kelahirannya, dikarenakan ayahnya belum mengizinkan untuk berkelana dalam menuntut ilmu sebelum dia balik, kuat agamanya dan juga akhlaknya. Selama di kota kelahiran, Rasyid Ridho banyak mengenyam pendidikan agama, salah satunya belajar ilmu tasawuf, kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kemudian pada tahun 1897 Masehi, Rasyid Ridho pergi ke Mesir untuk menimba ilmu kepada Muhammad Abduh, di mana tahun tersebut bertepatan dengan wafatnya Jamaluddin Al-Afghani. Sebenarnya
ayahnya masih melarangnya untuk pergi belajar, namun pada akhirnya ayah Rashid Ridho mengizinkannya untuk pergi belajar menuntut ilmu kepada Muhammad Abduh. Ada beberapa tokoh yang mempengaruhi intelektual Rashid Ridho, di antaranya Syekh Mahmud Nasabah, Syekh Muhammad Al-Qawaiji, Syekh Abdul Ghani Ar-Rafi', dan Muhammad Abduh. Namun, di antara para ulama tersebut, Muhammad Abduh lah merupakan guru yang paling berpengaruh dalam kehidupan Rashid Ridho. Rashid Ridho sebagaimana Muhammad Abduh sangat mengedepankan akal dalam beristihad. Namun, ia mengakui adanya kelemahan dan keterbatasan akal. Maka dari itu, akal dipergunakan hanya dalam masalah sosial, bukan masalah ibadah. Ijtihad dalam masalah ibadah tidak diperlukan lagi, demikian juga terkait ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang mengandung arti tegas. Sebaliknya, jika ada teks-teks agama yang tidak tegas, akal baru dipergunakan. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa Rashid Ridho menggunakan akal sebatas pada dalil-dalil kauniyah dan muamalah. Sebagai seorang tokoh pembaharu dalam Islam, Rashid Ridho sangatlah selektif dalam memilih hadis. Meskipun secara kualitas hadis tersebut sahih, belum tentu ia terima jika bertentangan dengan rasionalitas ilmu pengetahuan. Ia bermaksud ingin menghidupkan kembali umat Islam dari kemunduran dalam berpikir. Kemunduran yang dimaksud ialah kecenderungan umat Islam dalam mengikuti tradisi sufi secara membabi buta dan tidak menggunakan pendekatan rasional dalam memahami agama. Dalam tulisan Rashid Ridho yang dimuat di majalah Al-Manar dengan judul Butlanud Difa' an Jarhi Ka'bil Ahbar wa Wahab bin Munabbih, ia mengatakan bahwa matan hadis semestinya tidak boleh bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang sudah mapan, baik secara rasional maupun empirik. Dalam masalah kapasitas hadis, Rashid Ridho mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penjelas Al-Quran, baik melalui ucapan maupun perbuatannya. Penjelas tersebut dapat berupa pengkhususan, pembatasan, maupun perincian. Menurutnya, hadis tidak dapat menggugurkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran atau merusak cerita yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, dikatakan bahwa sunnah tidak dapat menghapus Al-Quran. Sumber pokok ajaran dalam Islam menurut Rashid Ridho yang pertama adalah Al-Quran. Sedangkan yang kedua adalah sunnah amaliyah yang disepakati dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ialah hadis-hadis ahad yang mempunyai banyak riwayat dan beberapa petunjuk. Dalam kacamata Rashid Ridho, hadis yang bisa diterima adalah hadis yang benar-benar sahih. Namun, tidak semua hadis sahih yang disepakati oleh mayoritas ahli hadis dapat diterimanya dan menjadi rujukannya. Meskipun hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena menurutnya dalam Sahih Bukhari terdapat hadis maudhu atau palsu, dan juga apabila dilihat dari segi matanya masih perlu dipertanyakan. Misalnya, hadis yang menerangkan tentang Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Hadis ini ditolak oleh Imam Al-Jassos sebagai ulama klasik dan juga Muhammad Abduh sebagai ulama modern sebab bertentangan dengan Al-Quran, yaitu surat Al-Furqan ayat 8 yang berbunyi وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا, yang artinya
Dan orang-orang yang zalim itu berkata, kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seseorang lelaki yang terkena sihir. Pada kenyataannya, Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang terkena sihir. Kriteria hadis sahih menurut Rasyid Ridho memang terlihat tidak sistematis karena secara kebidangan ia bukanlah ahli hadis. Namun jika saya simpulkan, pandangannya tentang hadis yang benar-benar sahih bisa dihimpun pada 4 poin penting. Pertama, hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kedua, hadis diriwayatkan secara mutawatir. Ketiga, hadis tidak bertentangan dengan akal rasio. Dan yang terakhir, hadis tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Berdasarkan kriteria hadis yang dibangun Rasyid Ridho, terlihat jelas ia melayangkan sebuah kritik matan dan hadis di mana ia lebih mengedepankan fakta logis dan juga fakta historis. Dalam hal ini terlihat dari penelitiannya terhadap hadis-hadis yang berbicara tentang terbelahnya bulan yang dipublish dalam majalah Al-Manar edisi 30 Rabiul Akhir 1348 Hijriah. Kejadian bulan terbelah terjadi 5 tahun sebelum hijrah. Dalam layar ini silahkan Anda pause terlebih dahulu atau di screenshot untuk melihat detail hadis-hadis yang dikritik oleh Rasyid Ridho. Fokus kritiknya ialah pada matan hadis dari jalur Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, dan juga Ibnu Abbas. Hadis-hadis yang tadi ditampilkan dikritik Rasyid Ridho baik dari segi sanad maupun matannya. Menurutnya, hadis tersebut bukanlah hadis mutawatir sebagaimana diyakini ulama hadis. Apabila dilihat dari perawinya dengan menggunakan pendekatan historis, hadis yang berasal dari Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas tergolong hadis mursal. Dikatakan mursal karena peristiwa bulan terbelah terjadi di Makkah 5 tahun sebelum hijrah. Dan Abdullah bin Abbas saat itu belum lahir. Sedangkan Anas bin Malik berada di Madinah dan baru berusia sekitar 5 tahun. Meskipun mereka berdua ada kemungkinan meriwayatkan hadis dari sahabat yang lebih tua, dan tidak mustahil pula mereka meriwayatkan dari tabi'in atau bahkan Ka'bul Ahbar. Dengan begitu, maka hadis tersebut tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan hadis tersebut tidak juga mencapai derajat mutawatir. Adapun hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, Rasyid Ridho mengatakan bahwa hadis tersebut memiliki kualitas sahih. Namun, jika dilihat dari matan hadis tersebut, terdapat kontradiksi pada tempat kejadian dan posisi saat bulan terbelah. Dari sisi tempat kejadian, sebagian riwayat dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan bahwa bulan terbelah ketika kita, yakni para sahabat, dan Nabi Muhammad SAW berada di Mina. Pada riwayat lain, ia mengatakan bahwa bulan terbelah terjadi di Mekah. Riwayat tersebut senada dengan riwayat Anas bin Malik dan Jubair bin Mut'aim yang mengatakan kami berada di Mekah. Dan dalam riwayat yang ketiga, tidak disebutkan tempat kejadian. Mengenai kontradiksi ini, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjawab bahwa saat terjadi peristiwa tersebut, mereka berada di Mekah, yakni sebelum hijrah, dan saat itu Mina merupakan bagian dari Mekah. Dari sisi posisi bulan saat terbelah,
Matan pertama menceritakan bahwa bulan terbelah menjadi dua bagian. Yang pertama berada di atas Abu Qubais, ini adalah nama gunung, dan sebagian yang lain berada di atas Gunung Suwaida. Matan kedua menceritakan bahwa satu bagian dari belahan bulan berada di balik gunung atau di belakang gunung, dan sebagian yang lain berada di depan gunung. Kemudian pada matan yang ketiga menjelaskan bahwa bagian yang pertama berada di atas Bukit Sofa dan yang kedua berada di atas Bukit Marwa. Dengan demikian, menurut kaidah yang masyhur di kalangan ulama dalam menyingkapi hadis-hadis kontradiktif yang tidak dapat dikompromikan, maka mereka sepakat untuk menggugurkannya. Kejanggalan lain menurut pandangan Rasyid Ridho tentang hadis terbelahnya bulan adalah jika hadis-hadis tersebut memang benar termasuk hadis mutawatir, maka pasti orang-orang dari berbagai negeri dan berbagai bangsa banyak yang meriwayatkan dan menceritakan berita yang sangat aneh dan langka terjadi di dunia ini. Apalagi jika peristiwa ini merupakan bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, maka pasti banyak yang meriwayatkan dan berhujjah dengan hadis tersebut, terutama para kibarus sahabat yang sering bersama Nabi Muhammad SAW, seperti para khulafaur rasyidin dan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Namun kenyataannya, riwayat yang sanadnya dapat diterima hanya dari jalur Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Permasalahan lain, riwayat dari jalur Anas bin Malik yang mengatakan bahwa kejadian terbelahnya bulan atas dasar permintaan kafir Quraisy. Menurut Rasyid Ridho, riwayat tersebut jelas mursal karena adanya kontradiksi. Namun dalam hal ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari di mana orang-orang banyak yang sudah tertidur dan pintu-pintu sudah tertutup. Jarang ada yang melihat langit. Selain itu, kejadian bulan terbelah hanya terlihat di satu tempat dan tidak di tempat lainnya. Seperti ketika terjadi gerhana misalnya, di mana ia terlihat sebagai gerhana di satu tempat dan tidak tampak gerhana di tempat lain. Rasyid Ridho menjawab kejanggalan dari pernyataan Ibnu Hajar secara rinci. Pertama, dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa peristiwa tersebut terjadi di tanggal pertengahan, di mana bulan mencapai bentuk yang sempurna. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa mereka berada di Mina saat peristiwa itu terjadi. Menurut kebiasaan saat itu, orang-orang Arab kebanyakan berkumpul di Mina saat hari tasyrik. Adapun permintaan kafir Quraisy pada tengah malam tidak mempengaruhi jumlah orang yang berkumpul di sana, apalagi untuk memberikan bukti kenabian, maka tidak mungkin dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan rahasia. Kedua, masyarakat pada saat itu biasanya tetap terjaga saat bulan purnama untuk melihat keindahan bulan purnama, khususnya di tempat yang sepi dan luas seperti di Mina. Kemudian yang ketiga, menyamakan peristiwa terbelahnya bulan dengan gerhana bulan adalah suatu hal yang berbeda. Jika gerhana bulan terjadi karena bulan berada di antara bulan dan matahari, maka ada kemungkinan gerhana tersebut terlihat di satu tempat dan tidak terlihat di tempat lain. Akan tetapi, peristiwa terbelahnya bulan terjadi karena tubuh bulan terpisah menjadi dua dan menurut riwayat keduanya terpisah sangat jauh. Maka setiap orang pasti dapat melihatnya dengan jelas. Rasyid Ridho juga berpendapat bahwa Allah telah menciptakan alam semesta ini beserta planet-planetnya dalam keadaan yang baik dan teratur, sehingga tidak mungkin terjadi benturan antara satu dengan lainnya. Allah telah
telah menciptakan sistem dan sunnahnya tanpa kerancuan sedikit pun. Maka berita tentang hal-hal yang bertentangan dengan sunnatullah tidak dapat diterima kecuali jika didasarkan pada dalil yang qat'i. Karena kejadian bulan terbelah menurut Rasyid Ridho bertentangan dengan Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 5 yang berbunyi Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Rasyid Ridho menambahkan, jika memang bulan terbelah sebagai jawaban atas permintaan kafir Quraisy untuk menampilkan mukjizat sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, sudah barang tentu Allah akan menurunkan azab kepada mereka, sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 59 yang berbunyi, وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Singkatnya, dalam ayat ini menceritakan kaum Tsamud mendapat azab dari Allah karena telah mendustakan Nabi Soleh setelah ia membuktikan kenabiannya dengan mukjizat adanya unta betina. Dan hal ini umum terjadi pada kisah-kisah Nabi terdahulu. Ketika ada mukjizat dan kemudian didustakan, maka mereka akan mendapatkan azab. Namun fakta yang terjadi, tidak pernah ada riwayat yang menyatakan bahwa Allah telah menurunkan azab kepada kafir Quraisy yang telah mendustakan kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebaliknya, di antara mereka ada yang meninggal beberapa waktu kemudian, ada yang meninggal pada saat perang Badar, dan juga ada yang memeluk Islam beberapa tahun kemudian setelah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Keberanian Rasyid Ridho dalam mentakwilkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menurutnya bertentangan dengan akal, sains, dan fakta historis telah banyak mendatangkan kritik dari ulama salaf seperti Abdurrahman As-Sa'di dan Syekh Yusuf Ad-Dauji misalnya. Namun kritikan tersebut ia jawab dengan argumen bahwa pentakwilan-pentakwilan yang telah ia kemukakan bertujuan untuk mendekatkan pemahaman orang-orang berpendidikan sekuler terhadap ajaran-ajaran Islam tanpa harus meninggalkan nas, dan juga mengkompromikan agar sains dan ajaran agama berjalan bersama. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan tentang pemikiran Rasyid Ridho tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa kesahihan sebuah hadis menurutnya harus sebanding dengan akal, sains, dan fakta sejarah. Hadis-hadis yang bertentangan dengan akal rasio masih bisa dikritisi dan dibantah selama tidak ada nas qat'i dalam Al-Quran. Meskipun secara spesifik Rasyid Ridho tidak menjelaskan kriteria hadis sahih, namun ciri tersebut bisa disimpulkan sebagaimana berikut. Pertama, hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kedua, hadis tersebut dipastikan merupakan hadis yang mutawatir. Yang ketiga, suatu hadis dapat dihukumi sahih jika tidak bertentangan dengan akal rasio. Kemudian yang keempat, hadis tersebut tidak bertentangan dengan fakta-fakta sejarah. Dari tujuan dan kriteria tersebut, maka tak ayal Rasyid Ridho memiliki pandangan yang berbeda terkait hadis-hadis tentang bulan terbelah, sebagaimana yang telah saya jelaskan di depan. Namun, dari sini saya sedikit memberi komentar bahwa mukjizat seorang nabi merupakan sebuah kejadian khariqul adah, yaitu kejadian yang menyalahi kebiasaan. Suatu yang menyalahi kebiasaan ini tidak bisa dinalar dengan akal, karena ini menunjukkan kuasa Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Dalam ruang lingkup ilmu tauhid,
perkara yang menyalahi kebiasaan hukumnya adalah jaiz akli atau boleh secara akal. Maksudnya ialah ada dan tiada suatu perkara bisa diterima oleh akal meskipun menyalahi kebiasaan. Agar lebih memahamkan, saya ambil contoh api misalnya. Api itu panas dan sudah menjadi kebiasaan bahwa api adalah panas. Namun ketika api tidak panas, sebutlah dingin, maka ia sudah menyalahi kebiasaan. Lantas, apakah secara hukum akli ini bertentangan? Tentu tidak. Kita berpatokan pada definisi jaiz akli, yaitu sesuatu yang menerima ada dan tiada pada zatnya. Ia dapat terjadi juga tidak terjadi tergantung dari Allah berkehendak atau tidak. Apakah pernah terjadi api itu tidak panas? Saya jawab pernah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar, nyatanya ia tidak terbakar. Allah menjadikan api terasa dingin dan juga menyelamatkan. Adapun terkait mengapa tidak ada riwayat tentang adanya azab bagi orang yang mendustakan mukjizat Nabi Muhammad SAW seperti umat dari nabi-nabi terdahulu, hal ini merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat nabi terdahulu. Umat Nabi Muhammad SAW masih diberi kesempatan untuk bertaubat oleh Allah hingga akhir hayatnya, sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 110 yang berbunyi, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang melakukan kejelekan atau berbuat aniaya pada diri sendiri, kemudian ia meminta ampun kepada Allah, maka ia akan mendapati Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan keilmuan dalam kajian kali ini. Perbedaan pandang adalah keniscayaan dan kebenaran mutlak hanya milik Allah semata. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemahaman saya dan tutur kata saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.